Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davika Ernanto dengan NIM D1D024069. Selaku moderator di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Tema presentasi pada malam ini yaitu simulasi survival, yaitu kondisi teknik dan solusi permasalahan. Pada poin pertama akan dijelaskan oleh Adinda Marosa. Pada Adinda kami persilahkan. Baiklah, saya Adinda Marasa dengan NIM D1D024072 akan menjelaskan tentang konsep survival. Survival adalah seni bertahan hidup dalam kondisi ekstrim dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan kemampuan adaptasi. Prinsip dasar survival, the rule of three, konsep ini membantu seseorang menentukan prioritas utama dalam kondisi survival. 3 menit tanpa udara, kurangan oksigen menyebabkan pingsan atau kematian. 3 jam tanpa perlindungan atau shelter akan menyebabkan hipotermia atau hipertermia bisa membahayakan nyawa. 3 hari tanpa air akan menyebabkan dehidrasi dapat menyebabkan disfungsi organ vital. 3 minggu tanpa makanan, tubuh mulai kehilangan energi, tapi makanan bukan prioritas utama. Jadi, angka survival yang benar adalah memprioritaskan shelter, air, dan api sebelum mencari makanan. Selanjutnya, ruang lingkup survival akan dijelaskan oleh Aura. Pada Aura kami persilakan. Baiklah, saya Aura Aslianti dengan NIM D1D024104. Dua ruang lingkup survival. Survival mencakup berbagai aspek yang harus dipahami agar peluang bertahan hidup meningkat. A. Shelter atau tempat berlindung. Shelter berfungsi untuk melindungi dari cuaca ekstrim, angin, hujan, panas, dan ancaman hewan liar. Jenis-jenis shelter berdasarkan lingkungan. Yang pertama, hutan tropis, yang biasa disebut dengan land to shelter atau debris wood dengan atap dari daun besar. Yang kedua, pegunungan, yang biasa disebut dengan rock shelter atau batu besar atau snow cave di daerah bersalju. Yang ketiga, gurun, menggali lubang untuk menghindari panas ekstrim pada siang hari. Yang keempat, daerah pantai, menggunakan daun kelapa dan ranting untuk membuat tempat berteduh dari terik matahari. Cara membangun shelter yang efektif. Yang pertama, cari lokasi kering terlindungi dari angin. Yang kedua, buat kerangka kokoh menggunakan batang pohon atau kayu. Yang ketiga, gunakan daun lebar atau tanah sebagai isolasi untuk menjaga suhu tetap stabil. Yang keempat, pastikan shelter tidak terlalu dekat dengan sungai agar aman dari banjir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Baiklah, saya Sofia Angelita dengan NIM D1D0101. B. Water air atau air minum. Tanpa air, seseorang bisa mengalami dehidrasi yang menyebabkan pusing, lemah, hingga kematian. Cara menemukan air di hutan. Mencari sungai kecil atau sumber mata air alami, mengumpulkan air dari embun menggunakan kain, menampung air hujan dengan daun basah atau wadah alami. Menemukan air di pegunungan, mencari es atau salju dan mencairkannya sebelum diminum, mengikuti jejak hewan ke sumber air. Cara menemukan air di gurun, menggali tanah di dekat pohon untuk mencari air tanah, menggunakan teknik solar still atau menggunakan plastik untuk mengumpulkan air dari tanah yang menguap. Cara menemukan air di lautan, menampung air hujan, menggunakan metode distilasi sederhana untuk memisahkan garam dari air laut. Cara menjernihkan air, yang pertama merebus air selama 10 menit untuk membunuh bakteri. Yang kedua menyaring air menggunakan kain dan arang untuk menghilangkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulan. Baiklah, saya Wulandari Sri Lestari dengan NIM D1D0024092. C. Api. Api sangat penting dalam survival untuk menghangatkan tubuh dan mencegah hipotermia. Api juga bisa buat memasak makanan agar lebih aman dikonsumsi. Api membantu menstarikan air
dan peralatan. Api mengusir hewan liar di dalam malam hari. Api membuat sinyal asap untuk memanggil bantuan. Cara membuat api tanpa korek. Metode menggesekkan kayu menggunakan teknik handring atau boarding dengan ranting dan papan kayu kering. Menggunakan batu api, memukul batu api dengan logam untuk menciptakan percikan. Menggunakan lensa atau kaca pembesar. Memanfaatkan sinar matahari untuk membakar serabut kering. Baterai dan kawat baja. Menghubungkan kedua kutub baterai dengan kawat baja untuk menciptakan percikan api. Bahan bakar alam atau serabut kering, kapas daun kering untuk menyalakan api. Ranting kecil untuk memperbesar api, kayu besar untuk menjaga api tetap menyala lama. Baiklah, selanjutnya pada Indra, kami silakan. Baiklah, saya Muhammad Indrawan dengan NIM D1D024037 akan menjelaskan bagian saya. D. Makanan. Makanan membantu kita mempertahankan energi. Tetapi dalam survival, air lebih penting dibanding makanan. Ada dua sumber makanan di alam. Yang pertama, tumbuhan liar. Tumbuhan liar yang bisa dimakan ada pakis muda, daun kelor, umbi-umbian liar, buah liar seperti beri atau kelapa. Yang kedua, protein hewani. Protein hewani bisa kita lakukan dengan memancing ikan menggunakan jebakan sederhana, menangkap serangga seperti belalang, ulat sagu, dan rayap yang kaya protein. Terakhir, memburu burung atau mamalia kecil dengan jebakan. Lalu ada 3 makanan beracun yang harus kita hindari. Yang pertama, tumbuhan berwarna mencolok atau mengeluarkan getah putih. Yang kedua, buah yang rasanya sangat pahit atau getir. Yang ketiga, jamur liar, karena banyak yang beracun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azza. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang signaling atau sinyal pertolongan. Setelah bertahan hidup, langkah selanjutnya adalah memastikan diri ditemukan oleh tim penyelamat. Metode signaling yang efektif, yang pertama, sinyal asap. Membakar daun basah untuk menghasilkan asap tebal. Yang kedua, refleksi cahaya. Menggunakan kaca atau logam untuk memantulkan cahaya matahari. Yang ketiga, meniup fluid atau membuat suara yang keras dalam pola 3 kali atau yang bisa disebut SOS. Yang keempat, tanda darurat di tanah. Menyusun batu besar dalam bentuk huruf S. Baiklah, materi selanjutnya mengatasi permasalahan dalam survival yang akan dijelaskan oleh Lydia. Saya Lydia Anggi Permatasari dengan NIM D1D024085. Mengatasi permasalahan dalam survival. Dalam survival, berbagai tantangan bisa terjadi. Dan berikut adalah cara mengatasinya. Masalah yang pertama, tersesat di hutan. Cara mengatasinya tetap tenang dan tidak bergerak tanpa rencana. Gunakan matahari atau bintang untuk navigasi. Ikuti aliran sungai yang sering mengarah ke permukiman. Permasalahan yang kedua, cedera atau luka. Cara mengatasinya, cuci luka dengan air bersih dan tutup dengan kain steril. Gunakan daun antiseptik untuk mencegah infeksi. Jika patah tulang, buat bidai dari kayu dan kain. Permasalahan ketiga, serangan hewan liar. Cara mengatasinya, jangan berlari saat bertemu hewan buas. Tetap tenang. Buat api untuk mengusir hewan di malam hari. Gantung makanan di atas pohon agar tidak menarik perhatian hewan. Permasalahan yang keempat ialah mental dan psikologi. Cara mengatasinya, jangan panik. Tetap berpikir positif. Buat rencana survival agar tetap fokus dan optimis. Jaga diri tetap sibuk. Dan dengan tugas kecil, membangun shelter, mencari makanan agar tidak stres. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita diskusikan pada malam hari ini. Survival bukan hanya soal bertahan hidup,
tetapi juga soal adaptasi, strategi, dan mental yang kuat. Dengan memahami shelter, api, air, makanan, dan sinyal pertolongan, peluang selamat akan jauh lebih besar. Sekian presentasi kami pada malam hari ini.